Yang pertama Tuhan katakan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, dan seterusnya. Bahkan yang kedua, nanti di ibadah tengah minggu di hari Rabu depan, kita bahas tinggallah dalam firmanku, dan Rabu berikutnya kita bahas tinggal dalam kasihku. Nah, supaya kita ini benar-benar Allah itu mau turut bekerja dengan cara yang luar biasa, mendatangkan kebaikan demi kebaikan, mendatangkan mujizat demi mujizat, mendatangkan pertolongan demi pertolongan, kita rasakan dan kita alami dalam tahun 2022. Namun Tuhan pun mau supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita harus tinggal di dalam Dia. Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang keempat dan sampai dengan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah kan biasanya mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita hanya ambil ayat ini, saya minta terus. Yang dilakukan oleh kita akhir-akhir ini adalah kita terus meminta dan meminta. Itu memang baik, bukan berarti itu tidak baik, karena Tuhan mintalah maka kamu akan diberi. Tapi kita tidak pernah mau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tuhan ini, saudaraku yang saya kasih, pada ayat ini, pada Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 7, itu kata tinggallah di dalam aku diulangi sampai 3 kali. Saya selalu tekankan kepada ini Bapak Ibu, kalau sesuatu yang Tuhan ulangin sampai 3 kali, itu berarti sesuatu yang sangat serius dan sesuatu yang Tuhan mau kita terus ingatkan itu. Ya, Tuhan mau tiap hari itu Tuhan mau, ayo anakku tinggallah di dalam aku. Ayo jemaat Tuhan di GBI Double Sila, tinggallah di dalam Yesus. Amin ya Bapak Ibu. Inilah yang saya melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Dalam kita melibatkan Tuhan, salah satu bukti bahwa kita ini melibatkan Tuhan, salah satu bukti bahwa kita ini mengasihi Tuhan, salah satu bukti bahwa kita ada orang pilihannya Tuhan adalah kita tinggal di dalam Yesus. Ini adalah satu ajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang pokok anggur. Dialah pokok anggur kita yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang dikatakan mau berbuah, barang siapa mau bertumbuh, barang siapa mau apalagi, itu harus ada di dalam pokok anggur itu. Ketika ranting-ranting itu tidak melekat kepada pokok anggurnya, mereka tidak berbuah. Maka kan ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan. Itu kalau Bapak Ibu jadi petani, itu tahu cerita ini, itu lebih meresap atau lebih memahami. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu ketika ranting-ranting itu sudah tidak lagi nempel kepada pohonnya, induknya, maka rantingnya akan menjadi layu, rantingnya akan menjadi kering, rantingnya akan menjadi sesuatu yang sudah tidak berguna lagi, sudah tidak ada kehidupan lagi, sudah tidak ada nyawanya lagi, mati. Sama, Yesus pun mengingatkan kepada kita, sama seperti kamu. Kamu itu seperti ranting-rantingnya. Jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, Bapak Ibu yang lain yang menyaksikan saya, kita ini adalah ranting-rantingnya
yang harus mau supaya kita nempel terus kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita dekat terus dengan Dia. Itulah sebabnya saya mengadakan ibadah tengah minggu. Tujuannya adalah supaya kita tiap minggu, ya kurang lebih ya ibadah cuma 2 kali, lekatkan diri kita terus kepada Tuhan. Diingatkan terus. Amin. Tinggallah di dalam aku. Nah, saudara yang saya kasihi, kenapa Yesus mau supaya kita itu tinggal di dalam Dia? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kita tinggal di dalam Dia? Ya kan? Maksudnya apa Tuhan? Suruh kita sampai Tuhan ingatkan itu sampai 3 kali, berarti sesuatu yang sangat Tuhan mau untuk kita lakukan. Tapi perhatikan, itu kata sebagai kata himbauan. Tinggallah di dalam aku. Tidak berkata bilang kamu harus tinggal di dalam aku. Ini kata-kata himbauan. Tapi himbauan ini sampai 3 kali. Tinggallah, tinggallah. Nah, kenapa Tuhan itu harus mau supaya kita tinggal dalam Dia? Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sama seperti itu perumpamaan yang sangat real buat kita. Bahwa kita melihat pohon. Pohon itu dia bisa berbuah karena dia ada di dalam dia nempel kepada pohonnya. Ranting itu bisa berbuah karena dia nempel kepada pohon. Hidup kita dengan Tuhan juga sama. Nah, kenapa? Karena saudara, kenapa Tuhan itu mau supaya kita ini tinggal di dalam Tuhan? Tuhan himbau kepada kita supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Karena saya catat di sini. Karena Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Ya kan? Ayat 15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Persoalannya sekarang adalah Tuhan tidak bisa tinggal di dalam kita kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Itu pun Tuhan mau supaya kita membukakan pintu buat Dia. Amin ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan tidak sekedar mau bilang begini, ayo kamu semua harus ikut sama saya, harus masuk dalam. Maunya seperti itu, tapi tidak bisa karena Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih mau tinggal di dalam Tuhan atau tidak tinggal di dalam Tuhan. Itu pilihan. Tapi pilihannya selalu Tuhan arahkan sampai 3 kali adalah Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku, ayo tinggal di dalam aku. Sama seperti Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aku akan masuk dan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kata kuncinya apa? Lihat, Tuhan tuh berdiri di depan pintu dan dia mengetok. Ketoknya Tuhan bilang, ayo bukakan pintumu. Ayo, saya mau masuk. Itu tergantung kepada kita mau buka atau tidak. Itu sebabnya saya bilang, Yesus menganjurkan kepada kita, tinggal di dalam aku. Tapi tergantung kepada kita mau bukakan pintu itu atau tidak. Hari ini, kalau Bapak Ibu yang hari ini suara-suara mungkin dimanapun searching tentang ibadah lalu ketemu sama saya dan dengarkan saya khotbah hari ini, menyaksikan saya melalui channel YouTube ini, saya mau katakan kepada kita, harus kita tinggal kepada Tuhan dan caranya adalah bukakan pintu hatimu buat Tuhan. Amin ya. Bukakan pintu hatimu. Dan Tuhan bilang, kalau aku masuk, engkau bersama-sama dengan aku dan aku bersama-sama dengan engkau. Amin ya. Maka Raja Daud bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bagaimana perkara-perkara yang besar itu kita alami? Bagaimana perkara-perkara yang luar biasa itu kita alami? Kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Amin.
Harus kita ada dalam Yesus baru kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Harus kita ada dalam Yesus baru kita mengalami mujizat dan pertolongan itu. Untuk itulah saya di ibadah tengah minggu, saya berharap kita semua yang ada, mari kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, itu adalah satu bentuk wujud di mana kita itu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan pun mau setiap saat, setiap waktu dia mengundang kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan mau memberikan kelegaan. Janjinya Tuhan mau menolong engkau. Janjinya Tuhan mau memulihkan engkau. Janjinya Tuhan mau mengangkat engkau. Janjinya Tuhan mau membuat engkau berhasil dan beruntung. Persoalannya Tuhan, marilah kepadaku. Kita mau datang atau tidak? Amin ya. Melangkah kaki kita mau ibadah atau tidak. Melangkahkan kaki kita untuk membuka hati kita buat Tuhan atau tidak. Melangkah dengan iman kepada Tuhan atau tidak. Hari ini pun sama saudara. Memang gak gampang ibadah tengah minggu. Lagi asik-asiknya nonton film Korea. Lagi asik-asiknya nonton film-film seri. Tiba-tiba dipaksa pakai kita harus nonton ibadah tengah minggu. Memang gak gampang. Tapi itulah saudara, saya mau. Marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Mungkin Bapak Ibu nonton film telenovela, nonton film Korea, ikut nangis setelah senangis. Habis itu masalah selesai, tidak. Tapi kalau engkau nonton saya berkhotbah hari ini, engkau nonton firman Tuhan hari ini yang menyampaikan kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Amin saudaraku. Itu yang pertama. Kenapa kita harus tinggal di dalam Dia? Karena Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Saudara yang saya kasih, kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan. Ya, saya catat dan ulang lagi. Kerinduan Tuhan kepada kita saat ini adalah Tuhan rindu selalu untuk berjumpa dengan kita. Tuhan rindu selalu untuk mau bersekutu dengan kita. Tuhan rindu selalu untuk mau masuk dalam kehidupan kita. Tuhan rindu selalu untuk mau menolong kita. Tuhan rindu selalu untuk mau memulihkan kita. Persoalannya adalah bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, tapi kita yang enggan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita yang tidak mau tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita yang mau menolak Tuhan. Kita mau tidak terima Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita yang tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan kepada kita semua. Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Amin. Kalau usaha dagangmu mungkin membuat engkau sangat berat, rumah tanggamu kayak mungkin membuat engkau berat, pergumulanmu mungkin membuat engkau berat, solusinya Tuhan bilang begini, datang kepada Tuhan. Amin. 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 Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan? Yang kedua dikatakan di Yohanes pasal ke-15 ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi yang pertama adalah supaya, yang kedua kenapa Tuhan itu mau supaya kita itu tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama Tuhan bilang begini, karena aku pun mau masuk dan tinggal bersama dengan kau. Yang kedua, kalau Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka kamu berbuah banyak. Amin. Kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita berbuah banyak. Buahnya tidak sedikit, tapi buahnya sangat banyak. Amin saudara yang saya kasih. Kita bandingkan di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku melakukannya. Diberikannya kepadamu. Jadi
kita buahnya itu adalah buah yang tetap. Tuhan menetapkan supaya kita menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Amin. Apa itu buah itu? Buah seperti apa itu Pak Kem? Kalau pohon kan saya tahu, buah anggur saya tahu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan ini sebenarnya buah apa ini? Maka Mazmur pasal yang ke-1 ayat ke-1 sampai 3 memberikan kepada kita sedikit definisi atau sedikit rincian kepada kita tentang buah yang harus kita hasilkan. Buahmu itu harus tetap. Buahmu itu tidak boleh berubah. Buahmu itu tidak boleh bergeser. Buahmu itu harus benar-benar adanya. Nah, sebelumnya Matius pasal yang ketiga ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setelah engkau terima Yesus dan Yesus sudah tinggal di dalam kamu, maka hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan kembali kepada buah yang dulu. Buah maki-maki orang, buah marah-marah orang, buah tipu orang, buah apa lagi? Nanti saya uraikan lebih jauh bahwa kita akan nanti apa yang engkau tabur itu yang ketuai. Nanti hari Minggu saya mau uraikan dan bahaskan itu lebih jauh kepada kita. Nah, Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Buah yang pertama adalah buah di mana kita tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menasihati kita, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Anak itu orang fasik. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Jangan dengar dia punya omongan. Orang fasik. Lalu yang kedua adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu nggak boleh juga kita berdiri di jalannya dia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau ketemu orang-orang cemooh, hindar. Kalau kita bergaul dan dia lama-lama kita ikut juga mencemooh orang. Menghina orang, apalagi omongin orang, jalikin orang, jatuhin orang, dan hindari itu semua. Amin ya. Nah, yang harus kita hasilkan adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Buah yang pertama adalah buah di mana dia itu menyukakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi primadona dia. Firman Tuhan itu menjadi prioritasnya dia. Firman Tuhan itu menjadi kesukaannya dia. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dikatakan Tuhan menjaminkan buat orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Buah dari kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dikatakan di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang kita kerjakan dan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Firman itu masuk dalam kehidupan kita dan mengerjakan bagiannya, membuat kita berhasil dan beruntung. Itu yang pertama. Buahkanlah hasil dari firman Tuhan. Lalu Rasul Paulus memberikan kepada kita ciri-cirinya. Atau lebih rinci lagi, lebih jelas lagi tentang buah apa yang kita harus hasilkan. Sesuai dengan buah pertobatan kita. Kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Oke, saya sudah tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah tinggal di dalam saya. Maka yang seharusnya yang kita lakukan, Tuhan bilang, kalau Tuhan sudah ada dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dan buah banyak salah satu adalah kamu akan menjadi firman Tuhan itu menjadi kesukaan kamu. Merenungkan itu siang dan malam. Dan lebih rinci, Galatia pasal ke-22 ayat 22 berkata. Dan sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus, maka Tuhan kita akan menghasilkan buah-buah kesetiaan. Kita akan menghasilkan buah-buah kesabaran. Kita akan menghasilkan buah-buah damai sejahtera. Kita akan menghasilkan buah-buah sukacita. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Bukan buah-buah marah-marah atau buah-buah tidak sabar, tapi buah terus kelemah lembutan, damai sejahtera. Adakah buah itu dalam kehidupanmu hari-hari? Adakah buah yang dirincikan oleh Rasul Paulus itu ada dalam kehidupanmu? Di ibadah tengah minggu ini, amin. Amin.
kita yakin itu ada. Karena adanya roh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, apa saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Saya catat di sini ya. Buah-buah yang kita hasilkan sangat menentukan doa kita dikabulkan Tuhan atau tidak. Jadi ternyata saudaraku, buah yang kita hasilkan ini, buah kesabaran, buah merenungkan firman Tuhan, buah apalagi saudara, kelemah lembutan, buah penguasaan diri, buah kesetiaan. Itu ternyata berpengaruh kepada bagaimana Tuhan itu menjawab doa kita atau tidak. Ternyata itu berpengaruh kepada apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan mau turut bekerja. Tuhan mau turut mengerjakan hal yang luar biasa. Masalahnya adalah dia orang yang tidak sabar. Masalahnya adalah dia orang yang gampang marah. Masalahnya adalah dia orang yang tidak setia. Masalahnya adalah dia seorang selalu membuat pencemooh. Masalahnya adalah dia berjalan menurut nasihat orang fasik. Masalahnya dia berdiri di jalan orang berdosa. Masalahnya di situ saudara. Untuk itu saudara, hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah buah di mana kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Buah pertobatan adalah buah di mana kita boleh memiliki kesabaran, kita memiliki kasih, kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki kemurahan, kita memiliki kesetiaan, kita memiliki kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, kenapa kita ini harus tinggal di dalam Tuhan? Ya kan? Yang pertama saya sudah katakan di pertama adalah karena Tuhan pun mau tinggal di dalam kita. Yang kedua, karena Tuhan mau lihat kita berbuah banyak. Yang ketiga, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Itu yang kedua. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena Yesus menjaminkan hal ini kepada kita yang tinggal di dalam Tuhan. Bahwa kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Oke, pakai bilang saya di luar Tuhan, saya tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Tapi orang yang di luar sana, mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka hidupnya enak. Mereka hidupnya makmur. Mereka yang tadinya mereka berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Mereka berkata bahwa dengan kekuatan dan kemampuan saya berhasil dan beruntung dan lain sebagainya. Itu mereka berhasil. Mazmur pasal yang ke-73 menjelaskan itu kepada kita. Bani Asaf hampir saja tinggalkan Tuhan. Bani Asaf hampir saja melupakan Tuhan. Hampir saja dia murtad. Kenapa? Karena dia melihat orang di luar sana. Mereka gemuk. Mereka tidak ada sakit penyakit. Mereka hidupnya enak. Mereka berkata Tuhan tidak ada. Bahkan mereka membusungkan dada dan mereka mengatakan pada langit. Bahkan mereka mengutuki dan mereka, tapi hidup mereka makin hari makin bagus. Sedangkan pakai bilang apa? Tinggal di dalam Tuhan. Saya makin hari makin tinggal dalam Tuhan. Ibadah minggu saya sudah lakukan. Bahkan pakai suruh saya ibadah tengah minggu. Saya ibadah tengah minggu dan saya sudah mengundang Yesus sudah masuk dalam kehidupan saya. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Masuk pasal 73 menjelaskan itu kepada kita. Bahwa ternyata Bani Asaf masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan membukakan bahwa sesungguhnya mereka yang di luar Tuhan, mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Tapi kita yang ada di dalam Yesus, Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa, termasuk keselamatan jiwamu. Amin. Itulah sebabnya kalau kita ada dalam Tuhan, maka keselamatan jiwa kita dijaminkan oleh Tuhan. Bahwa kita hidup, kita bergerak, dijaminkan oleh Tuhan. Semuanya kita lakukan dalam nama Yesus. Maka saudara yang saya kasih, Galatia, ya, Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan bahwa di dalam dia kita hidup.
Kita bergerak, kita berusaha, mengusahakanlah semuanya itu karena di dalam Dia, bukan karena di luar Tuhan. Kita hidup sih sampai hari ini itu karena Tuhan. Kita bergerak dan kita ada itu karena Tuhan. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujaga, sebab kita dari keturunan Allah juga. Kita ini keturunan Allah. Maka kita dikatakan adalah orang-orang yang selalu Tuhan mau bela kepada kita. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi seperti saya ulangi. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyelamatkannya untuk aku. Artinya saudara, kalau kita bisa bernafas, kita bisa bergerak, kita bisa berusaha dan lain-lain semua karena pertolongan Tuhan lewat iman kita di dalam Tuhan. Yang tadinya kita melakukan semuanya itu, kita berhasil kita lakukan dengan kemampuan tanpa iman. Nanti saya uraikan apa sih kalau iman itu sekuat apa. Saya uraikan di hari Minggu. Ternyata apapun yang kita lakukannya harus di dalam Tuhan. Kenapa? Dengan iman kita. Amin ya. Sekarang kita lihatnya dari segi iman. Sudah tidak lihat lagi dari segi kacamata jasmani kita. Tapi dari segi kacamatanya Tuhan. Kalau saya hidup sampai hari ini, semua karena Tuhan. Rasul Paulus sadarkan itu. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan lain sebagainya. Dia hidup. Dia bergerak dan lain sebagainya. Dia ada sebagaimana dia ada. Tapi itu tanpa iman. Nah, sekarang kita hidup dan kita bergerak dengan iman. Apa sih itu iman? Nanti saya hari Minggu jelaskan agak sedikit detail buat kita. Kenapa pentingnya iman itu buat kita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini di ibadah tengah minggu hari ini menguatkan kita. Supaya kita tetap melakukan segala aktivitas kita dengan tetap semangat. Percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu mau menolong kita. Tuhan selalu mau memulihkan kita. Percayalah semua itu kepada Tuhan. Tinggallah kita semua di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan pun tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita pun berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka dikatakan jadi kita hidup, kita bergerak karena Tuhan. Amin. Mari kita satu hati kita berdoa buat firman Tuhan yang ada.